Saya sering tanya dikit pada teman-teman pendeta saya gini, kapan terakhir kamu ditegur karena kamu punya teologi yang salah? Kedua, saya bilang, kapan terakhir kali kamu melihat di sebuah gereja atau di sebuah podcast atau sebuah pengajaran, kamu menemukan satu pengajaran sesat? When the last time you heard heresy, pengajaran sesat? Saya bilang, kalau selama 10 tahun jadi orang Kristen, 20 tahun jadi orang Kristen, kamu gak pernah dengar pengajaran sesat, berarti kamu gak pernah tahu teologi yang sebenarnya. Karena gak punya discernment. Gak punya tongkat lurus untuk bisa melihat tongkat bengkok sebenarnya. Dan ini mengagetkan loh, karena banyak anak pendeta muda seperti kita yang tidak menyadari bahwa kita tuh gak punya loh orang-orang yang bukan cuma mengerti gaya hidup kita, tapi teologi kita. Maka itu kita perlu sekali pergi ke conference, kita perlu bergabung dengan, kita punya banyak sekali grup-grup yang pendeta jejaring seluruh Indonesia untuk bertukar pikiran, untuk menantang each other dengan pemikiran yang kalau kita salah kita ditegur oleh tubuh Kristus yang lainnya gitu. Karena kita bisa aja salah. Tapi ini dua hal tersebut ya. Kapan orang kritik kita kesalahan dalam kita punya teologi, sama kapan kita terakhir kali melihat ada kesalahan atau pengajaran sesat di pengajaran Kristen kita dengar. Ini kalau sampai kita nggak pernah dengar dua ini, berarti kita nggak pernah tahu teologi yang sebenarnya. And then we need to self-reflect juga gitu. Tapi yang anehnya gini, misalnya kasusnya Tracy sendiri dengan hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan itu, apakah keluarganya itu nggak tahu sama sekali atau mereka menasehati dia karena sudah tahu, tapi dia nggak mau dengar? And this is very good question. Iya kan, mestinya keluarganya kan very aware. Iya, nah saya berani ngomong begini karena beliau ini pembicara keliling. Sering berangkat jauh dari keluarga, itu yang pertama. Dan dia keliling dunia ya. Itu pertama. Jadi bisa 250 hari selama setahun. Jadi dari 365 hari, 250 harinya itu di luar negeri. Itu udah tanda. Artinya kesepian, solo traveling. Kadang-kadang sama asisten, tapi kan sebatas kamar berbeda dan dia kemana-mana juga bisa sendiri kan. Itu udah kelemahan yang bisa gampang terjatuh. Yang kedua adalah dia tadinya accountability-nya adalah Billy Graham, evangelis terkenal di dunia. Tapi Billy Graham tambah tua kan. Dia nggak punya siapa-siapa lagi yang selevel sama dia. Ketiga, dia nggak punya gereja di mana dia bertumbuh di local church-nya dia. Waktu meninggalnya pun kita kesulitan mencari ruang duka. Akhirnya kita hubungin di Giglio untuk boleh nggak pakai gerejanya, karena kan dia sering bicara di Passion Conference. Saya kaget kok dia bicara kepada kita semua. Kita sebagai pembicara keliling, ini penting sekali. Kita harus berakar, kita harus punya rumah, kita harus punya komunitas dan gereja. Please jangan pernah merasa kita nggak perlu gereja. Susah nyari gereja yang sempurna, nggak apa-apa. Cari yang terbaik yang saat itu. Nanti kalau emang kita musim harus ganti tempat nggak apa-apa. Tapi punya gereja dan punya pendeta yang bisa jadi accountability kita. Kita kan juga kayak pembicara keliling ya waktu itu ya. Dimana the church important juga untuk pertumbuhan kita di local church-nya itu. Harus ada local church. Dia nggak punya. Local church nggak punya. Terus yang berikutnya lagi adalah dia nggak punya teman yang seumuran sama dia untuk bergaul. Nggak ada pertemanan yang bisa seumuran lah. Jadi yang dia benar-benar lone ranger ya. Lone ranger. Jadi 3 poin tadi itu Tracy bisa lihat patternnya di situ. Maka itu saya berani ngomong karena memandang hidupnya beliau. Jadi kalau aku boleh summarize, jadi ya, kalau aku boleh pakai kata red flag ya. Jadi red flag yang pertama itu adalah kalau hamba Tuhan ini nggak punya circle of accountability ya. Nggak ada orang yang bisa koreksi dia, ngasih tahu dia salah, nasihatin dia, itu red flag yang pertama. Red flag yang kedua itu adalah kalau dia nggak jadi bagian daripada suatu komunitas atau gereja. Seringkali kita lihat hamba Tuhan itu suka lupa bahwa dirinya itu adalah bagian dari gereja tersebut. Bukan di atas gereja. Iya, kita kan kalau suka lihat sekarang kan keadaannya adalah seakan-akan kayak ini pendetanya, ini gerejanya gitu. Dia melayani gerejanya tapi dia nggak jadi bagian dari dalam gerejanya itu. Gitu. Yang ketiga, narsistik tadi ya. Sehingga kita sangat rentan kepada godaan dunia ya, baik seks maupun uang. Kalau sekarang sih aku lihat terutama pendeta-pendeta muda kayak kita gini ya, itu mungkin nama besar ya mungkin ya, popularitas kayak gitu jadi sangat jadi godaan buat kita. Ya itu 3 red flag yang kita bisa
pelajari hari ini. Iya, nah tadi berbicara tentang godaan, apalagi kita pendeta muda, kita pingin banget, mungkin kita pingin dihargai sebagai pendeta. Banyak pendeta yang insecure, tidak merasa aman dalam posisi dia, sehingga mencari popularitas dari ke dunia, ke luar sana. Popularitas dengan khotbahnya mungkin comot-comot sana sini tanpa mempelajari di dalam. Terus mempelajari ala-ala pendeta terkenal dari Amerika, langsung bikin style yang sama. Dan juga banyak mencari sensasi dengan bikin skandal-skandal gitu. Tapi yang sedihnya adalah mereka mengajarkan hal yang salah. Nah sekarang pertanyaan gini, saya sering tanya dikit pada teman-teman pendeta saya gini, kapan terakhir kamu ditegur karena kamu punya teologi yang salah? Kedua, saya bilang, kapan terakhir kali kamu melihat di sebuah gereja atau di sebuah podcast atau sebuah pengajaran, kamu menemukan satu pengajaran sesat? When the last time you heard heresy, pengajaran sesat? Saya bilang, kalau selama 10 tahun jadi orang Kristen, 20 tahun jadi orang Kristen, kamu nggak pernah dengar pengajaran sesat, berarti kamu nggak pernah tahu teologi yang sebenarnya. Karena nggak punya discernment. Nggak punya tongkat lurus untuk bisa melihat tongkat bengkok sebenarnya. Dan ini mengagetkan loh, karena banyak anak pendeta muda seperti kita yang tidak menyadari bahwa kita tuh nggak punya loh orang-orang yang bukan cuma mengerti gaya hidup kita, tapi teologi kita. Maka itu kita perlu sekali pergi ke conference, kita perlu bergabung dengan, kita punya banyak sekali grup-grup yang pendeta jejaring seluruh Indonesia untuk bertukar pikiran, untuk menantang each other dengan pemikiran yang kalau kita salah kita ditegur oleh tubuh Kristus yang lainnya gitu. Karena kita bisa aja salah. Tapi ini dua hal tersebut ya. Kapan orang kritik kita kesalahan dalam kita punya teologi, sama kapan kita terakhir kali melihat ada kesalahan atau pengajaran sesat di pengajaran Kristen yang kita dengar. Ini kalau sampai kita nggak pernah dengar dua ini, berarti kita nggak pernah tahu teologi yang sebenarnya. And then we need to self-reflect juga gitu. Tapi kalau aku boleh jujur ya, Trace ya, aku juga ngelihat gimana pendeta-pendeta muda sekarang yang tadi kamu bilang ya, menunjukkan indikasi narsistik tadi, susah ditegur tadi, ngerasa benar dan terlalu sibuk dan haus untuk impressing people dan menyenangkan orang, pujian orang itu memang kita juga bisa lihat selalu menunjukkan pattern yang mereka tuh sangat susah untuk masuk ke dalam sebuah otoritas atau circle of accountability. That's so true. Selalu ya. Benar. You know what I'm talking about, gitu ya. Ujung-ujungnya kalau misalnya kita masukkan mereka ke dalam sebuah platform di mana mereka tuh harus tunduk kepada sebuah otoritas yang baik sebenarnya, mendidik mereka, negur mereka, ngasih tahu mereka selalu melihat itu sebagai sebuah dikengkang gitu ya. Bahkan mungkin sedih banget kalau kebenaran itu selalu diasosiasikan sama Farisi, tidak mengasihi seperti itu ya, seakan-akan kasih dan kebenaran itu berlawanan. Jadi so sad. Jadi mungkin ini kalau aku boleh dengan segala kerendahan hati, kalau Anda adalah hamba Tuhan atau pendeta yang masih muda dan seperti kita, untuk we can really like ponder about this and really think about this. Lalu yang kedua, kita juga bisa ngelihat bagaimana mereka itu juga lack of community atau jejaring dengan sesama hamba Tuhan yang lain. Kita bisa lihat seperti itu ya. Nah itu yang mungkin harus sangat diperhatikan. Nah aku juga pengen tekanin satu lagi ya. Tadi kita udah ngomong circle of accountability, kita juga harus gini ya, punya sebuah kejujuran bahwa gini, kalau secara formalitas aku percaya semua hamba Tuhan kalau ditanya pasti bilang, oh aku punya orang-orang yang negur aku, bisa mengkoreksi aku punya penatua-penatua yang kita mengelilingi aku. Tapi I think we have to be honest, itu hanya formalitas atau itu benar-benar terjadi. Benar, bisa ngerti ya? Benar-benar ada orang tuh yang bilang you wrong, don't do this, kamu salah, mengkoreksi, atau semua powernya itu ada di kita. Itu I think we have to be. Itu nggak mudah karena mungkin ada reputasi atau reputation yang mereka protect. Sehingga dia mau openness atau dia mau humble tuh jadi sulit. Kalau masih pengikutnya kecil, dia lebih gampang ditegur. Benar. Makin tinggi, makin susah. Dan kita bicara kayak gini itu warning buat kita juga. Benar. Warning buat kita juga. This is so true. Karena gini, saya lagi kebayangin ya, seandainya nih RZ, dia punya masalah ini, masalah dengan untamed passion gitu ya. Terus dia mau cerita sama siapa?
Dia takut mungkin dihakimi, takut dia diberhentikan dari posisinya, takut dia tiba-tiba kehilangan teman, takut dia tidak dihormati lagi, takut istrinya jadi minta cerai dan sebagainya. Nah, this is another problem. Kita bicara, kita perlu akuntabilitas, kita perlu orang-orang yang bisa menegur kita. Sekarang kalau kita jujur dengan apa adanya kita, kenapa ini ya Pastor ya? Kenapa seringkali orang merasa bahwa orang Kristen itu baik sama calon jemaat atau calon orang Kristen atau Kristen baru? Tapi sama beda kalau dengan jemaat lama, hukumnya beda, dikucilkan kalau mereka bersalah, kenapa kita jahat sama leader yang jatuh? Kenapa kita jahat sama leader, pokoknya semua pemimpin atau pekerja gereja yang jatuh, tapi kita baik sama yang baru bertobat? Kenapa? Why are we like that? Jadi sekarang orang pun kalau seandainya mau jujur, kan takut dicabut posisinya sebagai pendeta atau sebagai worship leader dengan mengaku dosanya dia. Kenapa nggak kita bikin sebuah ruang aman atau sistem di mana mereka mungkin tidak boleh melayani dulu dalam beberapa waktu untuk membereskan dulu apa yang, tapi dibantu dengan psikolog, dibantu dengan konselor yang baik, dengan orang-orang yang mendoakan dia, datang kepada dia nggak merasa kesepian, nggak merasa dikucilkan, nggak merasa tidak berharga, dan direstorasi sampai dia kembali, dia pulih dan tetap melayani di tempat yang sama, tetap dihormati, dipisahkan antara dosa yang lama dengan dia secara pribadi diurapi oleh Tuhan. Gitu. I think saya belum pernah lihat ada gereja yang menerima restorasi. Oh ada, Pastor Konghi. Kebetulan kita temenan, dan dia cerita dengan saya kejadian dia di penjara 2,5 tahun. Walaupun masalahnya sangat ribet, komplikated, berhubungan dengan pemerintahan dan keuangan dan sebagainya, tapi dia dipulihkan di sana menjadi pendeta yang sangat-sangat rendah hati. Saya ke Singapura beberapa minggu yang lalu, hangout dengan mereka, melihat sendiri bagaimana dia melayani. Nggak ada kamera ya, ini di belakang, behind the scene Bible study. Dia ngomong sama setiap jemaatnya, nanya how are you doing, 25 orang sampai jam 12 malam. Saya bilang nggak ada kamera loh, nggak ada yang lihat. Dia begitu rendah hati melayani satu persatu. Ini pendeta besar ya, ribuan jemaat loh, tapi masih mau melead Bible study. Tapi kenapa dia mengalami itu? Karena dia mengalami proses, dan Tuhan memberikan orang-orang yang setia sekitar dia, yang welcome him back, menerima dia kembali setelah dari penjara. Welcome back home, Pastor. Ini ministry Anda, Pastor. Berarti itu true friends-nya. Ada saya merinding sih. Itu true friends-nya dia. Itu true friends yang sekarang yang orang-orang yang tetap karena 2/3 pergi loh gereja jemaatnya. 2/3, 1/3 stay. Ini orang-orang yang setia. Orang-orang yang bilang welcome back home, Pastor. Dan dia melayani sekarang dengan kerendahan hati, dan Tuhan pulihkan. We need people like this. Banyak pendeta jatuh. Masa kita harus langsung buang mereka? Mereka pernah berjasa loh. Mereka setia loh dulunya. Mereka pernah mengalami masa di mana mereka mau perubahan bagi gereja kita. Masa sih satu kesalahannya mereka, kita langsung cap mereka sebagai penjahat untuk selamanya? Dan kita nggak lebih baik dari mereka. Nah, itu balik ke poin pertama di episode sebelumnya yang kita mulai dengan ini ya, bahwa kita harus sadari dan tahu bahwa hamba Tuhan dan jemaat itu adalah sama-sama manusia yang juga berdosa, punya kecenderungan dosa, dan butuh karunia Tuhan juga. Ini apa ada hubungannya? Saya tadi renungkan yang tadi Tracy sempat share mengenai mereka insecure atau mereka menjaga securing mereka punya reputation. Ada berhubungan nggak sama identity mereka yang mereka salah tempatin? Jadi identity mereka itu mereka tempatin di achievementnya mereka. Di mereka punya famousnya mereka tuh, fame-nya mereka. Apakah karena salah menempatkan identitas sehingga mereka takut ditegor, dinasehati, di-correcting? Harusnya kan identitas ada di Kristus. Betul. Itu kan klisenya gitu. Bisa bener sih. Kayaknya pendeta yang nggak merasa aman karena mereka menaruh identitas mereka itu pada pelayanan. Sehingga itu kalau digoncang kan, dia udah goncang. Dia benar. Wah, kamu jahat nih. Padahal kan mesti identitas kan ada di Kristus. Harusnya. Gimana caranya kita mengembalikan identitinya kita kepada Kristus sehingga kita merasa aman, kita dikasihi, diinginkan, dilindungi, dan semuanya dari dalam Kristus. Apa ini balik lagi ke berhala hati manusia yang begitu banyak dan kompleks? Karena hati manusia kan pabrik. Berhala, untuk mencetak gitu ya. Kalau untuk topik ini mungkin aku pengen rekomendasi 2 buku yang bagus banget. Judulnya? Yang pertama Leadership Reform
by Prof. Sen Sanjaya. Oke. Our friends in Sen Australia. Sanjaya, ya. Yang kedua yang buku yang bagus banget yang aku pernah baca itu adalah Dangerous Calling-nya Paul Tripp. Paul Tripp. It's really good. Dangerous Calling ya? Ya, Dangerous Calling. Wow, oke. Ya ini buku yang ngingetin kepada kita bahwa kita hamba Tuhan itu bukan manusia super, kita bukan manusia istimewa, bukan kayak golongan yang lebih spesial daripada jemaat, tapi kita semua sama-sama adalah sinners saved by grace. In need of grace every day. Betul. Yeah. Tapi di waktu bersamaan ya, I agree kita nggak boleh merasa kita tuh adalah manusia setengah dewa yang kita immune dari semuanya. Tapi at the same time, kita sebagai hamba Tuhan jangan sampai lupakan posisi kita di mana Tuhan berikan kita kelebihan, tanggung jawab juga dalam perkataan kita, pemikiran kita, perilaku kita, sehingga kita nggak boleh behave berperilaku seperti orang umumnya. Betul. Jadi gini, kalau orang umumnya dengan mudah kemana-mana, ya kita ada tempat-tempat kita nggak boleh masuki. Karena orang memandang hidup kita sebagai kok pendeta clubbing gitu, atau kok pendeta pakai drugs, atau kok pendeta minum-minum alkohol yang memabokan. Ya of course enggak. Walaupun mungkin kalau orang biasa, ya itu masih struggle dan sebagainya. Tapi kalau di posisi kita udah dipilih oleh Tuhan untuk mengembalakan umatnya, kita akan jauh melatih kedisiplinan kita lebih lagi. Karena banyak mata memandang hidup kita sebagai teladan Kristus. Kita mengikuti Kristus dan mereka mengikuti kita, dan kita harus menunjukkan mereka Kristus kembali gitu. Jadi kita cuma mengarahkan Kristus mereka kepada Kristus gitu. Tapi di waktu bersamaan I think jangan juga kita terlalu, I agree, tadi you mentioned tentang betul kayak grace and tadi love and truth gitu ya. Banyak orang menganggap cinta kasih itu penting. Tapi truthnya dikurangin tadi you mention kan. Tapi ada juga orang yang terlalu truth banget sampai cinta kasihnya tuh nggak ada. Judgmental. I've been to one church ya. Waktu itu pernah satu hari itu 2 gereja. Extreme church ya. Satu lagi yang super karismatik, satu lagi super reform. Yang di reform semua orang bawa Alkitab tebel, mukanya serius semuanya. They are such a truth people. Mereka tahu kebenaran, mereka pintar, mereka pelajari ayat, mereka renungkan, mereka pelajari sehari-hari. Dia nggak ada waktu untuk aneh-aneh karena dia mempelajarinya barengan dengan sekolah sebagainya. Satu lagi ekstrim, nggak ada orang bawa Alkitab, semua kayak hi guys, it's so much fun, happy Sunday gitu. And I'm like, kenapa nggak tengah-tengah dong? Jadi jangan terlalu truth sampai nggak ada cinta kasih, terlalu banyak kebenaran tanpa cinta kasih, tapi jangan terlalu banyak cinta kasih sampai nggak ada kebenaran gitu. It will be amazing untuk kita bisa balance antara dua hal tersebut gitu. Actually the gospel itu kan full of grace and full of truth. Bukan half-half tapi full of both ya. Itu yang kita memang harus. Nah ini kita mesti balik ke benang merah yang Tracy punya pengalaman setelah mungkin dikhianati ya sampai akhirnya marah sama Tuhan. Mungkin ada sebuah pesan atau nasihat bagi mereka di luar sana yang juga mengalami hal yang sama. Harus prepare apa sih? Bahwa ini bisa happen to everyone. Ya kan? Mungkin kalau aku boleh pertajam mungkin ya. Cara yang benar dalam kita tuh memandang pendeta kita. Sampai sehingga tidak kebablasan. Betul. Dan akhirnya nanti gigit jari berikutnya jadi ngambek. Betul. Jemaat itu harus punya pandangan dan pengertian yang benar tentang hamba Tuhan atau pendeta itu seperti apa. Kalau dipikir-pikir setiap dari manusia itu perlu teladan. Kita perlu teladan. Maka itu kita tuh teladan terutama adalah Tuhan harusnya. Tuhan harus tempat tertinggi di tahta hati hidup kita. Tapi di waktu bersamaan kita juga perlu teladan-teladan lain. Maka itu masih kecil kita juga perlu orang tua kita, kakak-kakak kita, guru kita untuk meneladani hidup mereka. Jadi kita sebagai jemaat, kita pasti mencari teladan. Tapi teladan itu jangan sampai kita berhalakan. Jangan sampai kita anggap mereka adalah manusia suci yang tidak pernah bersalah. Dan menaruh mereka di tahta tertinggi dalam hidup kita. Nggak boleh ya, itu tempat buat Tuhan. Jadi tahta tertinggi adalah milik Tuhan. Kita boleh meneladani hidup mereka, tapi di waktu bersamaan kita juga harus menyadari bahwa mereka juga masih manusia. Yang perlu didoakan. Makanya saya suka nanya, kita sering kali mengkritik pendeta kita. Apakah kita mendoakan mereka lebih dari kritik kita? Jadi I think kita harus membuat jemaat-jemaat itu mendoakan pemimpin-pemimpin di tubuh Kristus ini.
Jadi doakan mereka, minta Tuhan melindungi mereka, tutup bungkus mereka, berikan mereka, berdoakan mereka nggak kesepian, biar mereka punya teman-teman yang tepat, biar mereka punya kelas-kelas yang tepat, mereka mau mempelajari, mempertajam teologi mereka. I think selain kita cuma bisa mengkritik mereka, I think lebih-lebih lagi kita harus mendoakan setiap hamba Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati pikiran kita. Itu untuk dari pihak jemaat ya, maksudnya kayak I think love you pastor, respect them, hormati mereka, mengasihi mereka, mendoakan mereka. Dan terus-menerus apapun kita bisa lakukan untuk bisa membantu agar mereka bisa melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka juga masih manusia, mereka diberikan Tuhan otoritas yang sangat besar. Jadi gembala berat banget ya, we all know ya, berat banget. Enak kan jadi penginjil keliling lebih enak, enak kan jadi jemaat lebih enak lagi. Tapi kita diberi tugas, kita harse jalankan dengan sebaik-baiknya karena kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu dari pihak untuk jemaat, tapi kalau dari pihak pendeta, I really think that please cari komunitas yang tepat. Jangan sampai kita punya identitas di posisi yang salah. Kita juga bisa punya teologi yang salah, mungkin karena kecewa dan sebagainya. Tapi keep coming back untuk pengajaran Kristus yang mempertemukan kita dengan kebenaran dan kasih gitu. Jadi dan also satu lagi ya, menurut saya kejatuhan pendeta seringkali karena kecapean. Exhausted. Capek sehingga benteng pertahanannya runtuh. Jangan capek. Sabat itu penting banget. Rest, hari istirahat, benar-benar hormatilah hari istirahat tersebut. Dan jangan sampai kita terlalu. Dia perlu mental health dong. Ini capek ngomongin capek fisik dan capek mental juga. Burnout. Banyak orang, saya pernah burnout, saya pernah depresi, dan itu kesalahan saya sendiri. Kenapa saya mengambil apa yang bukan bagian saya? Saya dengan I'm a single, I say yes to semua pelayanan, saya yesin, saya sendiri kayak kecapean. Saya yang bayar harganya. Saya jadi capek, pas capek jadi kesepian karena nggak bisa punya energi buat ketemu sama teman-teman. Saya yang bayar harganya, itu merugikan sekali. Maka itu ternyata Tuhan nggak perlu istirahat, tapi dia pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Yang Maha Kuasa aja bisa menunjukkan teladannya untuk beristirahat. Siapa kita gitu? Dan pendeta sering merasa bersalah beristirahat. Coba cari, ada nggak 24 jam yang kita nggak ngapa-ngapain, cuma di rumah aja. Baca buku, santai, perbaiki di rumah. Ada nggak? Momen kita... Supposed to be Mondays. Supposed to be Monday ya. Keras, minggunya kerja keras. Iya, kerja keras. Tapi Monday juga saya rasa nggak terlalu istirahat karena terlalu capek juga. Atau malahan kita harus catch up with the next week. Hari yang menurut saya bagus ya untuk istirahat ya, hari Jumat. Kenapa? Karena banyak orang setengah hari udah macet di mana-mana juga kan. Jadi kita istirahat di rumah, nggak usah kemana-mana. Kita seger nih, Sabtu kita udah siap finalize pelayanan, kita punya sermon, khotbah kita. Minggu seger lagi untuk khotbah ini ya. Aku baru aja mau bilang, Friday itu kita sibuk banget nyiapin khotbah. Sibuk khotbah hari Senin aja. Oh gitu ya? Masih seger, karena masih roh Tuhan masih nempel. Kita discuss ya. Ini ada tips buat para pengkhotbah Friday. Enak loh, jadi kita seger banget, Sabtunya seger. Sabtu tuh hanya revisi, jangan bikin khotbah. Khotbah bikinnya hari Senin, Selasa, Rabu, 3 hari lah. Kita mesti belajar sama ibu. Jadi ini ada self discipline. Ini self discipline. Enggak, ini karena pernah kena depresi, kena burnout. Jadi akhirnya mempelajari pola. Ternyata saya salah gitu. Kalau Jumat Sabtu tuh udah terlalu tegang, terlalu dekat sama hari Minggu. Jadi keburu capek dan keburu malah jadi nggak mateng firmannya. Kita malah mingguan bikin khotbah. Ini kejujuran adalah bagus nih, contoh kejujuran dari hamba Tuhan. Mingguan masih di depan komputer. Nanti setelah tapping ini kita punya sesi terpisah. Makanya harus punya teman biar bisa diskusi. Iya. Oke. Jadi itu sudah banyak sekali informasi yang kita dapat dari Tracy ya untuk teman-teman Bible and Coffee. Pertama, hamba Tuhan manusia. Bisa, it happens to everybody. Dan kalau aku boleh nambahin satu lagi aja poin untuk para hamba Tuhan, mungkin jangan lupa bahwa kalian bukan hanya melayani gereja, tapi kalian juga adalah bagian dari gereja itu. So good, so true. Jadi gereja itu bukan diciptakan kayak ini hamba Tuhan melayani gerejanya, tapi ada peran juga di mana jemaat melayani hamba Tuhannya sebagai bagian daripada gereja tersebut. Dan mereka sangat perlu komunitas. Yang mereka percayai untuk jadi penasehat, ditegur, dikuatkan, di-encourage gitu. Pastor, do you realize that kita sebagai hamba Tuhan ya, kita tuh bawel banget.
Kita tuh lebih sering ngomong daripada mendengarkan. Aku kira kita dipanggil Tuhan karena itu. Iya. Kita juga harus mungkin belajar. Terlalu cerewet itu. Iya, kita kalau ketemu sama jemaat, ketemu orang, kita harus ngomong terus di meja. Kita kayak entertain mereka di meja. What if kita mengubah itu semua? Kita lagi ngomong semuanya orang, dengerin mereka punya cerita. Iya. Sehingga kita bisa belajar tentang masalah di lapangan. Kita juga bisa belajar untuk bisa meredakan diri kita juga dengan mendengar. Tapi itu susah loh sebenarnya Susah buat hamba Tuhan yang talk and one time dia mesti sit down, dia cuma listen, dia fail. Dia nggak kuat. Bener. Karena dia harus talk. Langsung kayak di ujung lidah gitu kata-kata. Iya, apakah dia sok pinter atau apa nggak tahu ya. Dia lebih tahu tapi nah itu dah. Karena kata penasihat ini kan berarti dia duduk. Yang itu yang ngomong. Semua ngomong, iya. Tapi ini nggak bisa pada saat penasihat yang ngomong, dia ngomong. Penasihat Defensif, jelasin. Iya. Dan memiliki penasihat itu kan artinya you're being vulnerable juga kan. Betul. Ada orang-orang itu yang tahu kelemahanmu, your shortcomings, your weakness and everything ya. Iya. Oke, kita mesti selesai di sini ya. Sebenarnya pengen diterusin ya. Pengen diterusin. Tapi tim-tim yang di belakang layar Capek ini sudah pada ngeditnya. kecapean dan kelaparan. So I think we have to wrap up today. Well, thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih for Terima being with us kasih today. sama kita. Terima kasih juga mungkin buat teman-teman yang udah dengerin kita panjang banget. Panjang banget, tapi jangan lupa nonton episodenya yang pertama. Karena Anda tidak akan tahu keseluruhan ceritanya sampai episode yang kedua. Dan tanpa bosan, sekali lagi Tracy nonton Babylon Cafe. About you guys. Subscribe. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Semoga konten ini memberkati kalian semua. Bye-bye. Bless. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan episode kali ini. Dan tetap nantikan episode kita yang selanjutnya dengan judul yang lebih menarik. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman semua. Thank you.